Pertandingan persahabatan yang sepenuhnya melibatkan tim Premier League berakhir dengan pemandangan yang sudah familiar. Arsenal mengalahkan Manchester United. Meskipun United berhasil mengalahkan rival domestik mereka di Amerika Serikat musim panas lalu, namun Setan Merah mengalami musim Premier League 2023-2024 yang mengerikan. Terpaut hampir 30 poin dari tim Mikel Arteta yang sedang berkembang pesat. Rasmus Højlund membuka skor untuk United sebelum Gabriel Jesus menyamakan kedudukan. Namun akhirnya, Gabriel Martinelli memberikan pukulan terakhir untuk memastikan kemenangan pramusim bagi penantang gelar 2024-2025 itu. Meskipun di babak hiburan adu penalti, pada akhirnya MU menang dengan skor 3-4. Tapi di waktu normal lah kita bisa melihat setidaknya sedikit gambaran cara bermain kedua tim musim baru nanti. Pertandingan ini tidak terasa seperti pertandingan persahabatan. Setan Merah sangat ingin menunjukkan kemampuan mereka kepada lawan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 4 poin penting dari pertandingan persahabatan di SoFi Stadium antara Arsenal versus Manchester United. Kekhawatiran cedera pemain Manchester United. Kedatangan Ruud van Nistelrooy sebagai asisten pelatih MU tampaknya telah memberikan dampak bagi Rasmus Højlund yang mencetak gol pembuka pertandingan dengan golnya ke gawang Arsenal. Itu adalah gol yang berantakan, dan Højlund harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Pemain Denmark itu mengalahkan bek muda Arsenal Aiden Heaven di sisi kiri lapangan, masuk ke dalam kotak penalti, dan menceploskan bola melewati Karl Hein untuk memberikan keunggulan awal bagi Manchester United. Namun kebahagiaan Højlund berumur pendek, karena 6 menit kemudian ia terpaksa keluar karena cedera. Penyerang tersebut diduga mengalami cedera hamstring yang bisa membuatnya absen untuk beberapa waktu, tergantung pada tingkat keparahannya. United kemudian kehilangan pemain baru musim panas ini, yaitu Leny Yoro sebelum turun minum, dengan bek Prancis tersebut dilaporkan mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Meskipun ada harapan bahwa Yoro tidak mengalami masalah besar, absen dalam jangka waktu tertentu pada tahap awal karirnya di United bukanlah hal yang ideal. Scott Ten Hag juga telah diperkuat dengan kembalinya Harry Maguire di posisi bek tengah. Tetapi Lisandro Martinez saat ini masih absen. Ia sedang menikmati liburan panjang setelah keikutsertaannya di Copa America. Gabriel Martinelli ingin bangkit kembali. Setelah menikmati musim adaptasi pada 2022-2023, Gabriel Martinelli mengalami penurunan tahun lalu dan kini sangat ingin bangkit kembali pada 2024-2025. Ada faktor-faktor yang meringankan alasan penurunan performa Martinelli, termasuk sisi kiri Arsenal yang kurang kompak dan cedera kaki yang membuatnya absen sebagian besar dalam perburuan gelar. Arsenal mengandalkan Leandro Trossard selama beberapa bulan terakhir musim lalu. Tetapi Mikel Arteta akan sangat menyadari bahwa Martinelli yang fit dan tajam pasti akan menambah performa dengan gaya serangan yang beragam. Winger ini segar setelah hampir tidak tampil untuk berhasil di Copa America, dan tentu saja terlihat ceria selama penampilannya di Inglewood. Gigih dan bertekad di sayap kiri dengan gaya khas Martinelli, pemain Brasil itulah yang memenangkan pertandingan persahabatan yang ketat untuk Arsenal dengan penyelesaian yang cerdas setelah menusuk dari dalam. Ethan Nwaneri sudah siap. Arteta kerap dituduh gagal membina dan memanfaatkan perkembangan pemain muda Arsenal di level senior. Dan beberapa lulusan berbakat justru pindah atau mengalami masa pinjaman yang buruk. Namun sebenarnya yang betul adalah dibutuhkan bakat khusus untuk menembus tim Arsenal ini mengingat tahap proyek Mikel Arteta saat ini. Ethan Nwaneri yang berusia 17 tahun mungkin memiliki apa yang diperlukan oleh Arsenal. Mantan pemain termuda yang pernah tampil di Premier League ini telah tampil moncer di level pemuda dan sekarang menarik perhatian di pramusim. Pengalamannya bermain bersama skuad utama memang jarang terjadi, tetapi pekerjaannya sejauh musim panas ini menunjukkan bahwa ia siap untuk melakukan lompatan besar. Bertubuh kecil tapi kuat dan cerdik, Nwaneri adalah playmaker eksplosif yang kuat secara fisik. Dia memiliki waktu yang mengesankan dan telah menunjukkan kemampuannya untuk mengeksekusi di sepertiga akhir lapangan. Adalah umpan akuratnya yang memungkinkan Gabriel Jesus menyamakan kedudukan di Inglewood. Ada ruang bagi remaja ini
untuk mendapatkan banyak menit sebagai pemain dengan peran nomor 8 di sisi kiri Arsenal musim depan. Pertempuran di sayap Manchester United. Ada yang berpikir di Old Trafford bahwa waktu Amad Diallo mungkin telah tiba. Winger ini menikmati akhir musim 2023-2024 yang bagus dan telah mengesankan pada awal pramusim Manchester United, terutama dalam kemenangan 2-0 atas Rangers. Sekarang harus menjadi tahun bagi Amad untuk melakukan lebih jauh lagi, kata Erik ten Hag, setelah kemenangan United di Edinburgh. Amad Diallo dipilih menggantikan Anthony untuk pertandingan persahabatan melawan Arsenal, dan tampaknya pemain Brasil itu memiliki pertarungan besar untuk merebut kembali posisinya di skuad utama MU. Kembalinya Jadon Sancho setelah menyelesaikan masalahnya dengan sang manajer berarti persaingan ketat di sayap United. Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford menjadi pilihan utama di sisi sebaliknya. Performa Rashford pada laga melawan Arsenal menawarkan ruang untuk optimisme setelah musim 2023-2024 yang berjalan dengan buruk. Amad Diallo tidak dalam performa terbaiknya dalam pertandingan ini. Ia digantikan oleh Anthony saat istirahat. Namun tampak pemain Brasil itu bermain tidak efektif. Tampaknya tidak mungkin United bisa bertahan satu musim lagi dengan Anthony. Namun dengan Amad Diallo, Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Garnacho, opsi pemain United seharusnya bisa membuat para pendukung MU optimis musim depan. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester United musim depan akan mampu bersaing? Atau apakah Arsenal yang bisa menggusur Manchester City di puncak klasemen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.